Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa naziran baina yadis sa'ah. May yuti'ullah wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurru Allah syai'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya diberikan kepada kita semua sehingga bisa hadir untuk menunaikan sholat Jum'ah bersama-sama di dalam Masjid As-Salam yang fa insyaallah penuh barokah. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap langkah kaki kita dari rumah ataupun dari tempat kerja menuju ke dalam masjid yang penuh barokah ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, dicatat oleh Allah sebagai amal makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat mendapatkan syafaat beliau di dunia hingga sampai di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah khatib menyampaikan khutbah dengan tema keutamaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah keterangan yang berbunyi, wa yuqalu innallaha ta'ala akrama hadhil ummah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin, dengan 5 kemuliaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah karena kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Amin Allahumma amin. Kemuliaan sebagai umatnya Nabi Muhammad yang pertama adalah awwaluha annahu khalaqahum du'afa'a hatta la yatakabbaru. Allah menciptakan mereka dengan keadaan lemah sehingga tidak sombong. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umatnya Nabi Muhammad dalam keadaan lemah. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala agar umatnya Nabi Muhammad tidak sombong. Ini yang pertama. Wasani, dan yang kedua, keutamaan daripada umatnya Nabi Muhammad adalah khalaqahum sigharan fi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka kecil-kecil tubuhnya. Jadi Allah menciptakan umatnya Nabi Muhammad dengan postur tubuh yang kecil itu, termasuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Secara rasional, hatta takun mu'nitut ta'ami wasyarabi wa ziyabi alaihim aqalla. Allah menciptakan bentuk postur tubuh umatnya Nabi Muhammad agar hemat. Hemat dalam apa? Hemat dalam at-ta'am, hemat makan, wasyarabi, hemat apa? Minum, wasyabi, dan hemat ketika memakai pakaian. Alaihim aqalla, kesemuanya itu dengan tujuan agar serba hemat. Kalau seandainya para jamaah bentuk postur umat Nabi Muhammad besar-besar sebagaimana posturnya Nabiullah Adam alaihissalam, diterangkan dalam sebuah literatur, konon katanya tinggi beliau itu 29 meter. Jadi panjang sekali para jamaah. Kalau seandainya bentuk postur kita tingginya 29 meter, berapa meter yang kita perlukan manakala akan membuat baju? Berapa meter kalau kita mau membuat celana atau sarung? Tentu kalau posturnya tinggi, besar, akan lebih boros. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih umatnya Nabi Muhammad dengan keutamaan bentuk posturnya lebih kecil. Kemudian yang ketiga, wasalisu, keutamaan yang ketiga, umatnya Nabi Muhammad ja'ala umrahum qasiran.
Allah Subhanahu wa ta'ala pendekkan umur mereka. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek para jamaah. Kalau seandainya ada yang sampai 100, mungkin hanya beberapa gelintir orang saja. Rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad SAW pendek. Apa rahasianya di balik itu semuanya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta takuna zunubuhum aqall. Kalau umurnya itu pendek, dosa-dosa mereka lebih sedikit para jamaah. Kalau seandainya umurnya panjang, tentu dosanya akan lebih banyak. Maka dari itu semua para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang pendek itu termasuk keutamaan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad agar dosa kita itu lebih sedikit. Keutamaan yang keempat, warabi'un ja'alahum fuqara'a. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umatnya Nabi Muhammad fuqara'a. Allah jadikan fakir. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata pas-pasan. Daripada yang kaya itu lebih banyak yang pas-pasan para jamaah. Apa rahasia di balik itu semua? Hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqall. Sehingga hisab mereka di akhirat nanti lebih sedikit. Kalau umurnya pendek, dosanya sedikit. Kalau hartanya pas-pasan, tentu hisab bagi umat Nabi Muhammad SAW akan lebih cepat dan sedikit dibandingkan orang yang kaya. Diibaratkan kalau kita berjamaah pergi ke mall, kita belanja habis 100 juta dibandingkan dengan kita belanja hanya habis 100.000, cepat mana kira-kira ketika diproses di kasir? Tentu yang habis 100.000 akan lebih cepat selesai penghitungannya dibandingkan yang banyak. Maka jangan sedih, jangan putus asa manakala hidup kita dalam keadaan pas-pasan, karena Allah memilih umat Nabi Muhammad dalam keadaan pas-pasan itu termasuk kelebihan dibandingkan umat-umat yang lain. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, keutamaan daripada umat Nabi Muhammad yang kelima, wal khamisu ja'alahum akhiral umam. Allah menjadikan mereka umat yang terakhir. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad termasuk kategori umat akhiruz zaman. Itu bagian daripada keutamaan para jamaah, termasuk keutamaan sebagai umat Nabi Muhammad. Apa rahasia di balik itu semua para jamaah? Hatta yakuna baqa'uhum fil qadri aqalla.
sehingga menetapnya mereka dikubur lebih sedikit atau lebih sebentar. Kalau kita berada di zamannya Nabiullah Adam, kita berada di zamannya Nabiullah Adam alaihissalam, coba berapa ratus tahun bahkan berapa ribu tahun kita menunggu kapan datangnya hari kiamat. Karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW diletakkan di zaman yang akhir, itu merupakan bagian daripada keutamaan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita nanti meninggal, kita menunggu kapan datangnya hari kiamat, itu lebih cepat dibandingkan umatnya Nabi Isa, dibandingkan umatnya Nabi Nuh, dibandingkan umatnya Nabi Ibrahim, dibandingkan umatnya Nabi Lut, dibandingkan umatnya Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi kita harus bersyukur para jamaah. Bagaimana bersyukur kita sebagai umatnya Nabi Muhammad? Ikutilah, lakukanlah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti kita pas mau makan baca doa, pas kita mau ke toilet baca doa, pas kita mau bepergian baca doa agar selamat. Itu bagian daripada kita mensyukuri sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan dengan pertemuan yang sangat singkat ini para jamaah, kita semua menjadi orang-orang yang selamat dan beruntung fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi innahu huwal barrur rahim. Song